Terdakwa kasus pemerkosaan santri Pondok Pesantren Sidikiyah Mochi Subki asal Senai alias Beki ini menjalani sidang vonis hari ini. Beki yang merupakan anak Kiai Jombang ini dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara karena memperkosa santriwati. Sidang vonis Moh Subki alias Mas Beki dalam kasus pemerkosaan santriwati digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang digelar secara terbuka. Beki didakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban ME dengan modus menjadikan santriwati sebagai sayap kedua. Pria 42 tahun ini yang merupakan anak Kiai Jombang diduga mencabuli santriwati lainnya. 10 Oktober lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pencabulan di Pesantren Sidikiyah Jombang 16 tahun penjara. Tuntutan ini disebutkan maksimal dari pasal 285 KUHP, hukuman maksimal 12 tahun, dan ditambah sepertiga pasal 65 KUHP yaitu 4 tahun. Sekitar 200 personel disiapkan dalam persidangan yang juga diikuti oleh sekelompok massa pendukung Beki di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk mengetahui lebih lanjut sidang vonis terdakwa kasus pemerkosaan santri yang dilakukan Mas Beki, kita sudah terhubung dengan rekan Hari Tambayong. Selamat siang Hari, bagaimana jalannya sidang vonis Beki siang hari ini? Selamat siang, dan saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Surabaya di mana untuk sidang yang digelar di BNI adalah kasus pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa M. Subki. Sidang digelar di ruang Cakra dari sekitar jam 10 sidang dimulai, dan M. Subki sendiri jadi tiba di Pengadilan Negeri Surabaya memasuki ruang sidang sekitar pukul 10:05 dan mereka dengan dikawal ketat oleh petugas kepolisian masuk dalam ruang sidang Cakra. Dan saat ini sidang masih berlangsung dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sutrisno dan dengan Jaksa Penuntut Umum dipimpin oleh Tengku Firdaus yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jombang. Dan saat ini para pendukung juga masih aktif berada di dalam maupun di ruang sidang, di mana mereka mendukung tentang sidang kasus putusan M. Subki yang didakwa pencabulan dan juga pemerkosaan santriwati. Begitu. Baik, terima kasih Hari Tambayong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas vonis terhadap Indra Kesuma alias Indra Kents. Mereka menilai putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yang dianggap merugikan korban binomo. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap Indra Kents atau Indra Kesuma terkait kasus binomo. Banding ini dilakukan karena JPU menilai majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap korban binomo. Selain itu, putusan ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, termasuk aset Indra Kents yang dirampas untuk negara. Putusan majelis hakim terkait aset Indra Kents juga mendapat protes dari para korban binomo. Kami meminta hak kami dikembalikan. Kami tidak setuju. Kami protes keputusan hakim hari ini. Ya. Kenapa beda dengan afiliator lain? Sedikit pun di sana Ya. udah permainan apa lagi yang ada? Ya, kami meminta hak korban harus dikembalikan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Tangerang memutuskan Indra Kents terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Indra divonis hukuman 10 tahun penjara karena terbukti mengajak 144 orang untuk trading sekaligus menipu mereka. Akibatnya, seluruh korban menderita kerugian mencapai 43 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyeludupan 3 calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia digagalkan polisi di perairan Batam, Kepulauan Riau. Para pelaku diamankan saat mengangkut 3 calon PMI menggunakan speedboat.
jangan banyak ini kau. Tinggal jujur aja sudah. Tim Satuan Polair Polresta Barelang menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal ke Malaysia. Para calon pekerja migran diberangkatkan melalui jalur tikus atau jalur ilegal perairan Sengkuang, Kota Batam. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan. Polisi mendapati 3 calon pekerja migran ilegal asal Buton, Sulawesi Tenggara bersama 3 pelaku. Para calon PMI ilegal dikirim oleh Mahyudin yang merupakan agen pengiriman PMI ilegal. Mahyudin diduga merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang yang berhubungan langsung dengan warga Malaysia. Pelaku mendapat komisi 7-10 juta rupiah per orang saat memberangkatkan pekerja migran ilegal. Tersangka dilakukan pemeriksaan di lapangan, tujuannya dengan surat-surat lengkap apabila tidak bisa, akhirnya kami buat ke kantor untuk ambil proses. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainis melaporkan. Selain upah minim, isu guru honorer tak kunjung selesai jadi polemik bahan sejak tahun 2005. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, bakal calon legislatif Partai Perindo, Ferry Irawan berkomitmen mengentaskan nasib guru honorer. Nasib guru honorer di tahun 2023 diatur dengan pola outsourcing dan diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski masih ada peluang bagi mereka untuk diangkat menjadi ASN melalui seleksi CPNS atau P3K. Ferry Irawan, bakal calon legislatif Partai Perindo, mengaku miris dengan kondisi guru honorer saat ini yang harus mengajar, berjuang, dan menghidupi keluarga dengan penghasilan yang minim. Ya kan? Sekarang bagaimana kalau kita bisa melahirkan atau mau melahirkan generasi penerus bangsa yang luar biasa? Kalau tenaga pengajarnya sendiri masih seperti itu. Ini kenapa menggratiskan sekolah? Karena mereka tujuannya melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Menurut Ferry, menjadi politisi yang baik itu bukan saat duduk di Senayan atau saat menjabat. Namun, bagaimana kita bisa mewujudkan yang menjadi keinginan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda kami akan ajak Anda merasakan sensasi makan bakso 3 kg. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.